Kasih suruh Aninda geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan hasil karya kami, yaitu tentang materi konsep keseimbangan dunia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Burhanuddin Suharyono. Saya Riri Wisnata Sabrina. Yang pertama, materinya akan dibagi menjadi 4, yaitu mulai dari pengertian, jenis keseimbangan kimia, contoh keseimbangan kimia, dan contoh soalnya. Yang pertama, apa sih keseimbangan kimia itu? Keseimbangan kimia adalah keadaan di mana seiring dengan berjalannya waktu tidak terjadi perubahan konsentrasi, baik pada reaktan maupun produk, meskipun reaksi masih tetap berlangsung. Keadaan keseimbangan ini tidak dapat dipengaruhi oleh adanya penambahan katalis, meskipun terdapat perbedaan waktu untuk mencapai keadaan yang seimbang. Sehingga proses reaksi dalam keseimbangan kimia pada umumnya dituliskan dengan anak panah yang menunjukkan arah reaksi dan umumnya dituliskan dengan anak panas yang menunjukkan arah reaksi dan umumnya berlangsung dalam suatu arah sesuai arah baca. Tetapi reaksi kimia juga dapat dibalik arahnya. Hal ini dapat terjadi dengan bergantung pada kondisi tertentu. Suatu sistem dalam keadaan seimbang dapat diibaratkan seperti orang yang sedang berada di atas treadmill. Orang yang berada di treadmill akan selalu bergerak ataupun berjalan secara konsisten. Namun, orang tersebut tidak akan mengalami perubahan jarak baik maju ataupun mundur ketika pergerakan orang tersebut sesuai dengan pergerakan dari treadmill. Hal itu dikarenakan keadaan orang bergerak dalam keadaan keseimbangan dengan treadmill yang sedang berjalan. Oh, nama treadmill ke? Keseimbangan kimia dapat digambarkan seperti ini grafiknya. Oke, Allah. Yang tulis dan menyatakan. Mengatakan suatu kesetimbangan diberikan suatu pendapat maka pendapat tersebut akan bereaksi dan akan bersaling pengaruh dari aksi. Contoh kesetimbangan kimia. Yang pertama, kita ibaratkan dengan perpindahan penduduk suatu desa ke desa lain. Kesetimbangan tercapai jika pada waktu bersamaan jumlah penduduk yang pindah dari desa A ke desa B sama dengan jumlah penduduk yang pindah dari desa B ke desa A. Dengan begitu, jumlah penduduk di kedua desa tersebut tidak berubah. Contoh kesetimbangan yang kedua. Kamu pernah ikuti ibumu mengalir beli beras. Misalnya, kamu dan ibumu beli beras sebanyak 1 kilogram. Lalu pedagang akan berkata, orang yang berani masuk sebesar 1 Keren. kilogram. Keren. Tentu saja pedagang tersebut juga akan memastikan agar beras dapat seimbang dengan anak timbangan. Nah, kasus ini merupakan semua benda yang diam dan tidak bergerak akan selalu ada di dalam keadaan seimbang. Mohon diperhatikan. Keseimbangan kimia adalah keadaan saat kedua reaktan dan produk hadir dalam konsentrasi Tiame, yang dapat pesang. untuk berubah seiring berjalannya waktu. Persamaan reaksi keseimbangan kimia ini dapat ditulis dengan mencantumkan panah bolak-balik. Panah tersebut Weh, Samsul. reaksi ke arah kanan disebut reaksi maju, sedangkan reaksi ke arah kiri disebut reaksi balik. Jenis kesetimbangan kimia dapat dibagi menjadi 2, yaitu kesetimbangan statis dan kesetimbangan dinamis. Statis, reaksi kimia yang terjadi hanya satu arah sehingga tidak bisa kembali seperti semula. Dua contoh sederhana dari keseimbangan statis adalah ketika membakar kertas hingga menjadi abu. Kertas tersebut tidak mungkin berubah menjadi wujud awalnya setelah menjadi abu. Dinamis, satu keseimbangan yang terjadi dua arah, artinya reaksi kimia yang sudah terbuat bisa kembali seperti semula. Dua contoh sederhananya adalah ketika merebus air dan kemudian uap air yang dihasilkan akan berubah lagi menjadi air. Contoh soal dari kesetimbangan kimia. Yang
Yang pertama, di bawah ini adalah contoh-contoh peristiwa alam yang menggunakan prinsip kesetimbangan, kecuali A. Siklus air, B. Siklus oksigen, C. Siklus nitrogen, D. Siklus karbon, dan E. Siklus peredaran darah. Jawabannya yaitu adalah siklus karbon. Yang kedua, Bila dalam kesetimbangan dilakukan aksi, maka sistem akan mengadakan reaksi dengan mengurangi pengaruh aksi tersebut. Pernyataan aksi ini dikemukakan oleh jawabannya D. Henry Louis de Chatelier. Yang terakhir, Soal yang ketiga yaitu suatu reaksi dikatakan dalam keadaan seimbang apabila fungsinya A. Reaksi berlangsung dua arah pada waktu bersamaan, B. Reaksi berlangsung dalam dua arah dalam laju reaksi bersamaan, C. Jumlah mol zat yang ada pada keadaan seimbang sama, D. Masing-masing zat yang bereaksi simultanis, E. Jumlah zat yang terbentuk dalam reaksi sama dengan pereaksi. Jawabannya menurut Google B. Reaksi berlangsung dalam dua arah dalam laju reaksi. sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ini yang begini Mau angkat tangan caranya terjunjung. Cica. Kita klik. Jangan diurus. Apa contoh peristiwa kesetimbangan alam dalam Oji. Anjay. Tong kusut. Pertanyaan dari Bibah, bagaimana Anda akan mengaplikasikan konsep kesetimbangan kimia dalam pengembangan teknologi penyimpanan energi? Jawab langsung. Jawab pertanyaan dari Bibah. Konsep kesetimbangan kimia dapat diaplikasikan dalam pengembangan teknologi penyimpanan energi dengan beberapa cara, antara lain: satu, baterai. Contohnya itu baterai insular, baterai aliran. Yang kedua, sel bahan bakar. Yang ketiga, penyimpanan energi termal. Yang keempat, penangkapan dan penyimpanan karbon. Konsepnya dong. Yang kedua, pertanyaan dari Gunawirataka. Apa contoh kesetimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari? Saya akan menjawab pertanyaan dari yang Gunawirataka. Contohnya dalam aktivitas sehari-hari ada beberapa. Di antara lainnya itu, yang pertama memasak nasi, yang kedua pembuatan roti, yang ketiga pencernaan makanan, yang keempat pembentukan dan pengaruhan ginjal, dan yang kelima dan terakhir pembersihan rumah. Oke. Yang ketiga, pertanyaan dari Azaria.
Jawab dah, jawab. Jawab itu. Ini apa tuh? Mana nih? Oh ini dia. Asa, dengar. Kapan terjadinya kesetimbangan kimia? Kesetimbangan kimia terjadi ketika laju reaksi searah atau reaksi maju sama dengan laju reaksi kebalikannya reaksi balik. Pada titik ini tidak ada perubahan neto pada konsentrasi reaktan dan produk. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian kesetimbangan kimia antara lain konsentrasi reaktan dan produk. Semakin tinggi konsentrasi reaktan, semakin cepat laju reaksi maju. Semakin tinggi konsentrasi produk, semakin cepat laju reaksi balik suhu. Oke semuanya? Udah. Oh. Kenaikan suhu umumnya meningkatkan laju reaksi kimia. Hal ini karena energi termal memberikan energi aktivasi yang perlukan untuk memecah ikatan kimia dan membentuk ikatan baru. Dah, Azza. Soalnya dikit. Bagaimana cara menentukan apakah suatu reaksi pada kondisi tertentu berada dalam keadaan kesetimbangan atau tidak? Untuk menentukan apakah suatu reaksi pada kondisi tertentu berada dalam keadaan kesetimbangan atau tidak, kita dapat menggunakan konsep ketetapan kesetimbangan. Nah, nanti konsep ketetapan kesetimbangan ini akan dibahas oleh kelompok 5. Ini soal dari IS, apa contoh kesetimbangan kimia dalam peristiwa alam? Contoh kesetimbangan kimia dari peristiwa alam yaitu siklus air, 2 pembentukan hidrokarbon, 3 fotosintesis, 4 pembentukan dolomit, 5 pembentukan lapisan ozon. Halo cantik. Yang terakhir soal dari Iman. Apa peristiwa yang tidak kesetimbangan kimia? Reaksi redoks eksotermik yang menghasilkan panas. Dalam papan yang tinggi dapat mempercepat